Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 976-980. Zhao Feng menggertakkan giginya dan mengeluarkan sejumlah besar batu kristal prima untuk membeli teknik pemisahan jiwa. Tetua yang elegan tersebut kemudian menyerahkan buku cahaya lainnya ke tangan Zhao Feng. Weng, isi di dalam buku cahaya tersebut langsung menyatu ke dalam pikiran Zhao Feng. Zhao Feng dengan kasar mengamati teknik tersebut dan ekspresinya langsung menjadi jelek. Dia telah ditipu oleh tetua ini. Teknik pemisahan jiwa dan teknik 10.000 pikiran ilahi memang berasal dari penulis yang sama, tetapi meskipun mengandung beberapa teknik jiwa, teknik pemisahan jiwa tersebut tidak lengkap. Namun yang membuat Zhao Feng terdiam adalah karena teknik pemisahan jiwa hanya memiliki satu level. Meskipun tidak lengkap, ini agak terlalu tidak lengkap. Zhao Feng telah ditipu, namun tetua tersebut tidak pernah berbohong kepada Zhao Feng. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Zhao Feng telah meremehkan mesin tersebut. Saat ini, semua isi teknik pemisahan jiwa ada di pikiran Zhao Feng dan tidak mungkin untuk dikembalikan. Zhao Feng sekarang mengerti mengapa teknik pemisahan jiwa lebih murah daripada teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng menjadi marah dan menatap tetua elegan di depannya. Semua bisnis di dunia ini, termasuk yang dijalankan oleh mesin memang pembohong. Tetua tersebut menunjukkan senyuman minta maaf ketika melihat ekspresi Zhao Feng. Tamu, meskipun teknik pemisahan jiwa tersebut tidak lengkap, itu akan menjadi teknik level langit di tingkat puncak jika Anda berhasil menyelesaikannya. Oleh karena itu, meskipun teknik pemisahan jiwa hanya memiliki satu level, itu masih sangat murah. Zhao Feng setengah ragu dan juga setengah percaya pada apa yang dikatakan tetua itu. Karena teknik pemisahan jiwa hanya memiliki satu level, sulit bagi Zhao Feng untuk menganalisis sisanya bahkan dengan mata dewanya. Namun, mata Zhao Feng segera bergeser, bisakah istana teknik ilahi ini menyelesaikan teknik pemisahan jiwa untukku? Jika teknik pemisahan jiwa memang seperti yang dijelaskan oleh tetua tersebut dan bisa mencapai level langit tingkat puncak, Zhao Feng bersedia membeli penambahannya jika harganya masuk akal. Lagi pula, dia sudah membeli level yang pertama. Isi teknik pemisahan jiwa itu unik dan kami tidak memiliki keterampilan yang sama untuk membandingkannya. Istana teknik ilahi dapat melengkapinya, tetapi kami tidak dapat menjamin keamanan atau efeknya. Selain itu, harganya akan jauh lebih tinggi dari teknik pelatihan jiwa lainnya, ujar tetua setelah berpikir sejenak. Begitu tetua tersebut selesai berbicara, Zhao Feng sudah beranjak pergi dengan kucing kecil. Teknik pelatihan jiwa sudah sangat berisiko. Jika istana teknik ilahi tidak dapat menjamin keamanannya, Zhao Feng jelas harus memikirkannya dengan seksama. Teknik pemurnian mata jiwa saja telah menelan biaya hampir 50% dari total kekayaannya. Zhao Feng akan menjadi gila jika menghabiskan 30% lagi untuk membeli teknik yang bahkan mungkin tidak bisa dia pelajari. Zhao Feng melirik kucing kecil setelah meninggalkan istana teknik ilahi. Meo meo, kucing kecil memperlihatkan ekspresi polos, seolah-olah mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Hasil ramalannya mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang baik. Itu sebabnya ia mendukung Zhao Feng untuk membeli teknik tersebut. Setelah meninggalkan istana teknik ilahi, Zhao Feng kemudian pergi ke istana 10.000 darah. Istana 10.000 darah adalah tempat yang bahkan memiliki peringkat lebih tinggi daripada istana teknik ilahi. Tidak ada yang bisa menahan godaan kekuatan garis keturunan di dalam istana 10.000 darah. Bolehkah aku bertanya apakah kau ingin memperkuat kekuatan garis keturunanmu atau menambahkan kekuatan garis keturunan yang baru? Seorang wanita anggun terbuat dari cahaya berwarna semerah darah tersenyum pada Zhao Feng dan kucing kecil. Aku ingin memperkuat kekuatan garis keturunanku menjadi garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Zhao Feng sudah pernah berada di sini sebelumnya, jadi dia akrab dengan kemampuan di tempat ini. Tentu, pertama-tama aku harus memeriksa garis keturunanmu sebelum menguatkannya, kata wanita anggun tersebut sambil tersenyum. Zhao Feng kemudian duduk di depan mesin dengan banyak lengan. Mesin tersebut kemudian mengulurkan sebuah tabung dan jarum dan menusuk ke tubuh Zhao Feng. Garis keturunan mata dewa yang tidak diketahui telah terdeteksi. Tidak dapat diperkuat. Terdeteksi garis keturunan es dan air kuno, garis keturunan elemen api, garis keturunan yang berhubungan dengan darah, dan gen dari garis keturunan kuno. Garis keturunan elemen es dan air kuno relatif lemah, jadi yang terbaik adalah memperkuat elemen api atau garis keturunan yang terkait dengan darah. Garis keturunan yang bisa diperkuat adalah ras naga petir api kuno, ras dewa api, atau ras darah kuno. Karena Anda memiliki dasar garis keturunan yang kuat dan memiliki gen garis keturunan darah kuno,
harganya hanya 50% dari total harganya. Wanita tersebut memperlihatkan ekspresi aneh saat memberitahu Zhao Feng laporannya. 50%. Zhao Feng terkejut. Dia ingat bahwa dia hanya membayar 10% dari total harga untuk memperkuat garis keturunannya ke ras sisik es mistik di kota peninggalan surgawi lainnya. Itu artinya ia harus membayar 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Zhao Feng kemudian berpikir tentang garis keturunan yang disebutkan wanita tersebut. Hampir semua dari mereka berada di peringkat 100 teratas dari 10.000 ras kuno, dan jauh lebih kuat daripada garis keturunan ras sisik es mistik. Ras naga petir api kuno dan ras dewa api berada di peringkat 50 besar. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum akhirnya mengerti. Garis keturunan matahari iblis darahnya yang sempurna sangat kuat bahkan jika dibandingkan dengan 10.000 ras kuno. Itu sebabnya peringkat dari ras yang bisa dia tingkatkan sangat tinggi. Namun, itu artinya harganya juga sangat tinggi. Berapa biaya untuk memperkuat ke garis keturunan ras naga petir api kuno? Zhao Feng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Sebelum memasuki kota, Zhao Feng berpikir bahwa dia memiliki sumber daya dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan habis menggunakannya. Sekarang dia harus berpikir dan menghitungnya dengan cermat. Wanita tersebut lalu menunjukkan jarinya ke udara dan sebuah layar dengan informasi mengenai garis keturunan ras naga petir api kuno serta seberapa murninya garis keturunan Zhao Feng pun muncul. Di bagian paling bawah adalah harganya. Sebenarnya, dengan garis keturunan dan elemen-elemen apimu yang unik, kau bisa meningkatkan kekuatan garis keturunanmu menjadi garis keturunan ras gagak emas kuno yang berada di peringkat ke-9. Namun, Istana 10.000 darah ini tidak memiliki garis keturunan itu. Jika kau memilikinya, kami dapat meningkatkan kekuatan garis keturunanmu secara gratis, ujar wanita tersebut sambil menatap kucing kecil. Ras gagak emas, hati Zhao Feng bergetar. Garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna memang bisa menyerap kekuatan gagak emas kuno. Namun dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan garis keturunan tersebut bisa ditingkatkan menjadi kekuatan garis keturunan gagak emas yang asli. Namun, bagaimana mungkin Zhao Feng memiliki garis keturunan gagak emas kuno? Sepengetahuannya, tampaknya hanya ada satu gagak emas yang tersisa di alam semesta Fan yaitu matahari. Itu adalah ras yang mengerikan yang bahkan para pesilat ahli di alam surgawi ilahi pun tidak akan berani mendekatinya. Wanita ini jelas sedang bercanda dengannya, kan? Saat ini, garis keturunan naga petir api kuno adalah garis keturunan 10.000 ras kuno yang paling cocok dengan Zhao Feng. Namun peringkatnya berada di urutan ke-43 dan harga untuk meningkatkan garis keturunannya harus dibayar dengan kristal dewa di bawah standar. Zhao Feng berpikir sejenak, bahkan jika dia menghabiskan seluruh harta kekayaannya di dalam dunia dimensi ruang kabut, itu masih belum cukup. Pada akhirnya, Zhao Feng tidak memilih untuk memperkuat garis keturunannya. Pertama, teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk dilatih. Kedua, Zhao Feng juga ingin membuat kekuatannya sendiri. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuatannya sendiri dengan mudah melampaui sumber daya yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Ketiga, Zhao Feng sekarang memiliki gerombolan besar hewan buas. Meskipun dia tidak memikirkan semuanya, dia setidaknya ingin meningkatkan kekuatan beberapa di antaranya seperti lebah penyengat 5 racun, kera emas pengguncang langit, dan beberapa lainnya. Karena itu, Zhao Feng tidak bisa menghabiskan segalanya untuk dirinya sendiri. Apakah kau memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno yang cocok untuk kera emas pengguncang langit? Tanya Zhao Feng. Meskipun dia tidak berencana untuk memperkuat garis keturunannya sendiri, dia masih bisa memperkuat garis keturunan beberapa hewan peliharaannya dan kera emas pengguncang langit memiliki potensi besar. Wanita tersebut kemudian mulai menguji kera emas pengguncang langit. Kera emas pengguncang langit dapat diperkuat dalam dua aspek yang berbeda. Yang satu adalah kecepatannya dan yang lainnya adalah kekuatannya. Garis keturunan bisa menjadi. Wanita tersebut memberi Zhao Feng ringkasan sederhana dan sebuah layar muncul di hadapannya. Perkuat kekuatan kera itu ke garis keturunan kera tenaga kekuatan. Zhao Feng memilih untuk memperkuat kera emas pengguncang langit dengan garis keturunan tipe kekuatan. Garis keturunan kera tenaga kekuatan hampir menggandakan kekuatan kera emas pengguncang langit dan juga meningkatkan pertahanannya. Kekuatan garis keturunan tersebut berada dalam peringkat 400 besar di antara 10.000 ras kuno, jadi harganya tidak terlalu tinggi. Selain itu, karena kera emas pengguncang langit adalah makhluk buas dari dimensi ini, mereka juga memiliki gen dari ras kuno. Itu artinya harganya bisa didiskon. 7 kera emas pengguncang langit akan membutuhkan waktu 7 hari,
kata wanita tersebut. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan meninggalkan kera emas pengguncang langit di sini saat dia bersiap untuk pergi. Zhao Feng, si Yulei memasuki istana 10.000 darah dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan sangat cepat. Tempat pertama yang dia coba temukan adalah istana 10.000 darah, di mana dia bisa menambah garis keturunan atau memperkuat garis keturunannya yang sudah ada. Zhao Feng, dengan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna milikmu, kau tidak perlu datang ke sini. Si Yulei tertawa. Garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari Zhao Feng adalah garis keturunan yang bisa masuk dalam peringkat 10 besar dari garis keturunan Kekaisaran Dao. Ya, aku hanya memperkuat kekuatan garis keturunan hewan peliharaan spiritualku. Zhao Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya benar-benar menginginkan garis keturunan naga petir api kuno. Tetapi sayangnya, memperkuat kekuatan garis keturunan hewan peliharaanmu? Mulut si Yulei ternganga bengong. Dia telah meminjam banyak sumber daya dan kekayaan dari keluarganya untuk dirinya sendiri. Namun meski demikian, dia mungkin tidak memiliki cukup kekayaan untuk satu kali memperkuat garis keturunannya. Di sisi lain, Zhao Feng justru ingin memperkuat garis keturunan hewan peliharaan spiritualnya. Namun, kemungkinan besar itu mungkin garis keturunan yang biasa. Si Yulei merasa jauh lebih baik ketika memikirkannya seperti itu. Sekarang aku akan berkeliling ke beberapa tempat lainnya, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal pada si Yulei. Setelah meninggalkan istana 10.000 darah, Zhao Feng lalu mengeluarkan peta kota. Selanjutnya, kita akan pergi ke Menara Ramuan Suci. Sebagian besar ramuan dan pil yang diperoleh Zhao Feng di makam kekaisaran bukan yang ia butuhkan. Lagi pula, kucing kecil juga ingin pergi ke Menara Ramuan Suci. Menara Ramuan Suci sangat besar, bahkan lebih besar dari istana 10.000 darah. Mereka memiliki setiap ramuan dan tanaman obat yang dibutuhkan. Semuanya disimpan di lingkungan yang berbeda untuk menjaga kondisinya. Selain dari pil dan tanaman obat, mereka juga memiliki cairan obat yang disimpan dalam tabung setengah transparan. Tamu, apakah Anda memerlukan tanaman, obat-obatan, atau barang-barang yang dibuat khusus? Seorang wanita yang terbuat dari cahaya hijau perlahan berjalan mendekat. Kau bisa membuat sesuatu yang khusus. Zhao Feng terkejut tetapi tidak membutuhkan apapun dalam aspek ini. Pada akhirnya, Zhao Feng barter banyak sumber dayanya untuk semua barang yang berhubungan dengan elemen angin, petir, dan api. Mata kiri dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah milik Zhao Feng bisa membuat pil obat-obatan dengan sangat mudah. Itu artinya dia tidak perlu membeli pil yang lebih mahal ataupun solusi pengobatan lainnya. Ini harusnya cukup bagiku untuk berlatih hingga ke tahapan alam cahaya mistik, Zhao Feng tersenyum. Kucing kecil juga membeli banyak sumber daya yang dibutuhkan. Menara Ramuan Suci memang tempat yang bagus. Seseorang dapat menukarkan sumber daya yang mereka miliki untuk sumber daya lainnya tanpa khawatir tentang biaya lainnya. Aku masih memiliki beberapa sumber daya yang tersisa. Mungkin aku bisa memikirkan soal memperkuat busur panah pengunci langit. Zhao Feng dan kucing kecil lalu menuju ke bengkel penempaan sekali lagi setelah meninggalkan Menara Ramuan Suci. Zhao Feng melihat Zhou Su memasuki Menara Ramuan Suci tidak lama setelah ia pergi dan Tetua Ying berada di toko buku. Pada saat ini, semua orang menemukan kekayaan mereka masing-masing. Apa yang bisa aku lakukan untuk Anda? Pria berkulit gelap menatap Zhao Feng. Bisakah kau melihat senjata milikku ini? Sebuah busur panah berwarna perak gelap dengan ukiran yang misterius muncul di tangan Zhao Feng. Senjata ini baik-baik saja dan semua aspeknya sudah berada di level teratas. Ada banyak kemampuan yang dapat ditambahkan padanya. Namun karena kau berspesialisasi dalam jiwa, tidak banyak kemampuan atau efek yang akan sangat berguna untukmu. Pria berkulit gelap memeriksa busur panah pengunci langit dengan seksama. Ekspresi Zhao Feng menjadi terkejut dan mengagumi mesin robot ini. Robot berbentuk pria berkulit gelap tersebut telah menganalisis keahlian pengguna serta senjatanya. Zhao Feng mempelajari banyak teknik dengan elemen yang berbeda. Namun, bahkan jika dia memberikan busur panah pengunci langit kemampuan yang berhubungan dengan elemen angin, petir atau api, peningkatan kekuatan keseluruhannya akan terbatas. Oleh karena itu, Zhao Feng ingin memberi busur panah pengunci langit beberapa kemampuan yang berkaitan dengan jiwa. Aku sarankan Anda memberikan senjata ini efek pelacakan jiwa. Itu sangat cocok untukmu. Pria berkulit gelap memeriksa mata kiri Zhao Feng dengan seksama sebelum mengatakannya. Pelacakan jiwa. Zhao Feng terhenti sejenak. Dia bisa membuat beberapa tebakan, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin kemampuan apa yang akan muncul hanya dari namanya saja. Sederhananya,
Dengan kemampuan pelacakan jiwa, Anda dapat menggunakan busur ini untuk menembak dan membunuh siapa saja yang bisa Anda rasakan dengan jiwamu. Pandai besi berkulit gelap tersebut menunjukkan senyum percaya diri. Tembak dan bunuh siapa saja yang bisa kurasakan dengan jiwaku. Zhao Feng terkejut. Busur panah pengunci langit sebenarnya sudah memiliki kemampuan pelacakan jiwa. Bahkan jika musuh telah melarikan diri sangat jauh, dia masih bisa menembak mereka. Namun, syaratnya Zhao Feng harus terlebih dahulu mengunci mereka dengan busur panah pengunci langit. Pelacakan jiwa yang dibicarakan oleh pandai besi berkulit gelap itu berarti Zhao Feng hanya perlu meninggalkan jejak tanda pada seseorang dengan kekuatan garis keturunannya. Selama Zhao Feng bisa merasakan posisi tanda tersebut, dia bisa menembak mereka dengan busur panah pengunci langitnya. Contohnya jika Zhao Feng telah meninggalkan tanda dengan mata dewanya pada penguasa suci setan hitam, dia bisa menembaknya sekarang dari dalam kota. Metode ini sepertinya mudah, tetapi juga sedikit misterius. Itu benar, karena kemampuan penargetan busur ini sudah sangat unik, kau dapat memperkuatnya menjadi pelacakan jiwa. Pandai besi berkulit gelap menganggukkan kepalanya dan menjelaskannya sekali lagi. Tidak semua senjata bisa memiliki kemampuan seperti itu. Hal itu bisa dilakukan karena busur panah pengunci langit sudah memiliki kemampuan penargetan yang kuat. Pelacakan jiwa baru saja ditambahkan pada kemampuan asli dari busur panah pengunci langit. Tentu saja, biaya penambahannya masih sangat mahal. Baiklah, aku akan menambahkannya. Zhao Feng lalu membayar harganya. Apa yang dikatakan pria berkulit gelap tersebut telah meyakinkan Zhao Feng. Anda bisa kembali 2 hari lagi untuk mengambilnya, ujar pria berkulit gelap sambil menempatkan busur panah pengunci langit ke dalam tungku hitam yang besar. Aku juga ingin beberapa anak panah yang cocok untuk busur itu. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Pada titik ini, kekayaan lain dalam kota peninggalan surgawi sudah tidak penting lagi. Jika dia bisa mendapatkan beberapa panah kuat yang sesuai untuk busur panah pengunci langit, senjata tersebut akan menjadi salah satu kartu andalan tersembunyi Zhao Feng selain anak panah pembunuh dewa. Bahkan jika Zhao Feng menerobos ke alam cahaya mistik, dia mungkin masih tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan anak panah pembunuh dewa. Sebelumnya dia nyaris tidak berhasil melepaskan panah pertamanya ketika membunuh Panglima Setan 9 Kegelapan dan hal itu membuatnya hampir terbunuh. Poin yang paling penting saat ini adalah Zhao Feng hanya memiliki satu anak panah dewa pembunuh yang tersisa. Apa jenis anak panah yang Anda butuhkan? Anda bisa memberiku beberapa persyaratan sederhana dan aku bisa membuatnya dengan sempurna. Jika Anda memiliki gambar atau cetak biru dari panah yang ingin dibuat, harganya bisa sedikit lebih murah, kata pria berkulit gelap itu dengan bersemangat. Jika ada cetak biru atau contoh senjata di sini, itu akan mengurangi jumlah waktu dan upaya yang diperlukan, sehingga harganya menjadi lebih rendah. Ekspresi Zhao Feng menjadi sedikit suram. Dia jelas tidak memiliki cetak biru atau gambar, tetapi dia memang memiliki satu anak panah. Coba lihat ini. Sebuah anak panah keemasan muncul di tangan Zhao Feng. Begitu anak panah pembunuh dewa muncul, cahaya metalik yang tajam memenuhi area tersebut dan menyebabkan benda-benda di dalam bengkel penempaan pun mulai bergetar. Namun, aura menusuk ini hanya muncul di dalam bengkel penempaan dan tak seorang pun di luar bengkel tersebut yang bisa merasakannya. Zhao Feng pun terkejut. Sepertinya bengkel penempaan ini tidak sederhana karena bisa memblokir kekuatan senjata dewa di bawah standar. Itu anak panah pembunuh dewa. Cahaya merah keluar dari mata pandai besi berkulit gelap itu. Dia jelas tahu soal senjata dewa di bawah standar yang begitu terkenal. Aku tidak membutuhkan lebih banyak anak panah pembunuh dewa. Aku hanya ingin beberapa panah berdasarkan panah ini, tapi sedikit lebih lemah. Zhao Feng percaya bahwa menara bengkel penempaan dalam kota peninggalan surgawi memiliki kemampuan untuk membuat senjata dewa di bawah standar, tetapi Zhao Feng mungkin tidak mampu membelinya. Secara umum, senjata dewa di bawah standar adalah senjata yang hanya bisa dikendalikan oleh seorang pesilat setengah dewa dan nilainya tak terukur. Lagi pula waktu tinggal Zhao Feng di kota peninggalan surgawi ini terbatas. Membuat senjata dewa di bawah standar mungkin akan membutuhkan banyak waktu. Tentu, tolong berikan anak panah pembunuh dewa tersebut kepadaku. Pertama-tama aku harus menganalisis struktur dan membuat cetak biru senjata ini. Mungkin perlu waktu. Pandai besi berkulit gelap tersebut menatap Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Zhao Feng pasti tidak akan setuju untuk menyerahkan anak panah pembunuh dewa tersebut jika di dunia luar. Zhao Feng bahkan tidak akan mau mengeluarkannya. Namun, ini adalah kota peninggalan surgawi yang dijalankan oleh robot otomatis.
Pandai besi berkulit gelap mengambil anak panah pembunuh dewa dan membawa Zhao Feng ke lantai ke-10 di mana ia menempatkan anak panah tersebut ke dalam sebuah kompartemen yang kompleks. 4 jam kemudian, pandai besi berkulit gelap mengeluarkan anak panah pembunuh dewa dan mengembalikannya kepada Zhao Feng. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke udara dan sebuah layar pun langsung muncul. Silakan lihat, berdasarkan struktur anak panah pembunuh dewa milikmu, ada beberapa jenis anak panah yang bisa dibuat. Mata Zhao Feng langsung mengamati layar tersebut. Ada 26 gambar anak panah di layar, mulai dari panah di level kaisar yang biasa hingga anak panah pembunuh dewa itu sendiri. Seperti yang kupikirkan, mereka bahkan bisa membuat anak panah pembunuh dewa. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan terus membaca deskripsinya. Ke-26 jenis anak panah itu semuanya merupakan benda sekali pakai. Karena Zhao Feng juga telah menyediakan anak panah pembunuh dewa, harganya menjadi relatif lebih murah. Pada akhirnya, Zhao Feng akhirnya memilih 3 anak panah. Jumlah batu kristal prima dan bahan yang dia bayarkan lebih besar dari total kekayaan warisan milik seorang penguasa suci di tahap akhir. Kau bisa kembali 2 hari lagi untuk mengambil panah dan busurnya, pria berkulit gelap tersebut langsung memperlihatkan senyum ceria. Setelah meninggalkan bengkel penempaan, Zhao Feng kemudian menuju ke tembok kota. Ada lebih dari belasan kamar di sini, tetapi belum ada yang kembali. Zhao Feng memilih kamar terdekat di samping tembok kota dan membuka lapisan pelindung di sekitarnya. Kucing kecil melompat ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Ia telah memperoleh banyak barang dari kota peninggalan surgawi juga. Pertama-tama aku akan melihat teknik pemisahan jiwa. Zhao Feng masih berharap ia bisa memanfaatkan teknik yang tidak lengkap ini. Lagi pula, tetua dari Istana Teknik Ilahi memberikan peringkat yang bagus untuk teknik tersebut. Jika yang dikatakan tetua itu benar, teknik pemisahan jiwa ini berbeda dari teknik rahasia berbasis jiwa lainnya. Zhao Feng menghabiskan beberapa waktunya dan membaca teknik pemisahan jiwa. Teknik ini memang sangat menarik. Zhao Feng benar-benar tenggelam oleh isinya. Teknik 10.000 pikiran ilahi melatih seseorang untuk membagi pikirannya dan teknik pemisahan jiwa mencoba untuk membelah dan memisahkan jiwa. Zhao Feng belum pernah melihat ide yang mirip dengan teknik ini bahkan di Taman Pesilat Setengah Dewa yang terlupakan atau Istana Xieyang. Namun ide dari teknik tersebut membuat matanya berbinar-binar. Namun, hanya ada satu level di teknik pemisahan jiwa. Hanya sebagian dari level kedua yang telah ditulis. Ada juga peringatan yang ditulis di atasnya oleh penulisnya, dari pengalaman orang lain, siapapun yang jiwanya tidak cukup kuat akan merasa sulit untuk mempelajari level pertamanya. Zhao Feng terdiam. Dengan kata lain, tidak ada yang pernah berhasil mempelajari level pertamanya. Zhao Feng bahkan memiliki kecurigaan bahwa penulisnya meninggal setelah mencoba mempelajari teknik pemisahan jiwa. Sepertinya aku harus menunda untuk mempelajari teknik pemisahan jiwa. Mungkin saat aku lebih kuat, aku akan bisa menyelesaikan teknik tersebut. Zhao Feng menyukai ide teknik tersebut, tapi sedikit berbahaya untuk saat ini. Setelah menyimpan kembali teknik pemisahan jiwa, Zhao Feng kemudian menggabungkan kesadarannya ke dalam teknik pemurnian mata jiwa. Teknik pemurnian mata jiwa adalah salah satu teknik mencuri mata dewa dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Saat belajar tentang teknik pemurnian mata jiwa, Zhao Feng juga mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan menggunakan kekuatan petir dewa kesengsaraan untuk menyingkirkan kekuatan keinginan kematian di dalam mata kematian. Setengah hari kemudian, ini sepertinya cukup sederhana, aku sudah bisa memulainya. Zhao Feng benar-benar bisa memahami teknik pemurnian mata jiwa. Teknik rahasia ini mengharuskan penggunanya untuk memanfaatkan jiwa mereka dan perlahan-lahan menempat mata dewa sampai karakteristiknya berubah. Semakin dekat level kekuatan antara pengguna dan mata dewa tersebut, semakin mudah untuk ditempa dan diubah. Ketika karakteristik jiwa mata dewa sudah setengah sesuai dengan kekuatan jiwa penggunanya, maka ia akan dapat mencoba untuk mengasimilasinya. Untungnya, Kaisar Kematian masih berada di tingkatan calon penguasa suci sehingga level kekuatan mata kematian ini hampir sama dengan Zhao Feng. Aku bisa mulai menempanya sekarang. Zhao Feng menyatukan kesadarannya ke dalam dimensi mata kirinya. Mata kematian melayang pelan di atas bola emas misterius. Zhao Feng sudah memaksa keluar semua kekuatan keinginan kematian di dalamnya. Zhao Feng kemudian menggunakan teknik pemurnian mata jiwa dan mengubah kekuatan keinginan mata dewanya menjadi api jiwa yang unik untuk perlahan-lahan mulai menempa dan mengubah mata kematian. Waktu 1 hari pun berlalu dan semua anggota tim Pangeran ke-9 telah menghabiskan hampir semua tabungannya. Semua orang merasa menyesal tidak menaklukkan beberapa warisan lagi. Shen Jizi membeli sebuah struktur lapisan pelindung yang sangat mendalam dari menara struktur pengaturan dan memasangnya di luar tembok kota.
Zhao Feng membuka matanya pada hari kedua. Aku tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Zhao Feng cukup terkejut. Hanya dalam waktu 2 hari, dia menyadari bahwa mata kematian sudah 50% sesuai dengannya. Itu artinya Zhao Feng bisa mempersiapkan langkah selanjutnya. Hanya dalam waktu 2 hari, mata kematian sudah 50% sesuai dengannya. Kecepatan ini melampaui perkiraan Zhao Feng. Sosok Zhao Feng menghilang dari ruang logam dan memasuki dunia kecil dari dunia dimensi ruang kabut. Weng, riak air muncul di depan mata Zhao Feng dan mata kematian hitam melayang keluar. Sayangnya, aku tidak berspesialisasi dalam hukum kematian. Zhao Feng mendesah. Tanpa diragukan lagi mata kematian adalah warisan kuat dari 8 mata dewa yang hebat dan bisa melawan semua makhluk hidup, termasuk jiwa. Secara khusus, teknik kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa akan menjadi sangat kuat ketika digunakan melalui mata kematian. Namun, syaratnya adalah penggunanya harus telah mencapai sejumlah pemahaman dalam hukum kematian. Zhao Feng telah bergabung dengan kekuatan petir dewa kesengsaraan, jadi dia tahu sedikit tentang hukum kehancuran, sehingga mata kehancuran lebih cocok untuknya. Namun, Zhao Feng tidak mau membuang mata kematian ini begitu saja. Aku harus menggabungkannya ke mata kananku. Zhao Feng sampai pada suatu kesimpulan. Mata kirinya sudah memiliki mata spiritual dewa dan tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggabungkan mata kematian dengan mata kirinya. Zhao Feng lebih suka menghancurkan mata kematian dan mengembalikannya ke kaisar kematian daripada mengambil risiko kecelakaan yang terjadi pada mata dewanya. Lagi pula, mata spiritual dewalah yang telah mengubah takdirnya dan berkembang bersama dengannya. Ayo kita mulai. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius saat ia mulai melepaskan gelombang kekuatan keinginan jiwa yang kuat dan menutupi mata kematian lalu menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia kemudian perlahan-lahan memindahkannya ke posisi mata kanannya. Menggabungkan, gelombang kekuatan jiwa muncul dan berubah menjadi api abu-abu ungu, seperti yang tertulis dalam deskripsi teknik pemurnian mata jiwa. Zhao Feng akan menempa mata kematian dengan jiwanya sendiri sehingga keduanya akan memiliki sifat yang sama. Ini akan memungkinkannya untuk menggabungkan mata kematian ke dalam jiwanya. Setelah berhasil, yang perlu dia lakukan adalah melanjutkan pemahaman teknik pemurnian mata jiwa dan menempa mata kematian seiring berjalannya waktu. Keduanya akan segera menyatu sepenuhnya dan pada saat itu, mata kematian akan menjadi milik Zhao Feng. Weng, mata kematian muncul di posisi mata kanan Zhao Feng dan api abu-abu dan ungu terbakar di tempat yang sama. Api membakar jiwanya dan membuatnya merasa seolah-olah ia telah memasuki lautan api neraka. Rasa sakit yang membakar menyebar dari mata kanannya ke seluruh tubuhnya. Tubuh Zhao Feng bergetar dan keringat membanjiri tubuhnya. Namun dia menggertakkan giginya dan bertahan. Perlahan tapi pasti, mata kanan dalam jiwa Zhao Feng terdorong kembali. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa warna di sekitar mata kematian mulai berubah. Gumpalan cahaya ungu gelap bisa terlihat. Menurut deskripsi teknik pemurnian mata jiwa, efek ini biasanya membutuhkan setidaknya 3 hari untuk bisa terjadi. Namun efek itu muncul hanya 4 jam saja setelah ia menempa mata kematian. Sepertinya sangat mudah. Zhao Feng merasa senang. Dari penampilannya, sepertinya ia ditakdirkan untuk menyatu dengan kekuatan garis keturunan yang kuat. Proses ini juga mengurangi durasi rasa sakit yang ia rasakan dalam jiwanya. Saat ini, warna di sekitar mata kematian sudah sangat dekat dengan warna jiwa Zhao Feng sendiri. Bagus. Zhao Feng mulai mengedarkan tekniknya dan mengarahkan jiwanya untuk bergabung dengan mata kematian. Peng, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba mulai berkedut dan sebagian dari kekuatan tidurnya terbangun. Boom, mata spiritual dewa melepaskan aura kuat yang seolah menatap alam semesta dari atas dan gelombang aura yang kuat ini beredar 1 kali di sekitar jiwa Zhao Feng. Ketika aura tersebut menyentuh mata kematian yang saat ini bergabung dengannya, seluruh jiwa Zhao Feng mulai bergetar dan melepaskan gelombang aura kuno yang mengusir semua yang bukan bagian Zhao Feng. Apa? Mata spiritual dewa memukul mundur mata kematian. Hati Zhao Feng melompat ketika keringat di tubuhnya mengalir deras seperti hujan. Mata spiritual dewa telah melakukan hal yang tidak terduga pada saat-saat kritis. Mata spiritual dewa memberi Zhao Feng perasaan bahwa dia sedang menandai wilayahnya dengan memukul mundur mata jiwa lain yang mencoba bergabung dengannya. Weng, mata kematian yang bergabung dengan Zhao Feng tiba-tiba mulai bergetar ketika merasakan gelombang aura tersebut dan berusaha untuk berjuang keluar dari jiwa Zhao Feng. Tidak, mungkin itu karena mata spiritual dewa berpikir bahwa level mata kematian terlalu rendah. Zhao Feng memeriksa semuanya. Setelah merasakan keberadaan mata kiri Zhao Feng,
mata kematian bergetar dan mencoba melarikan diri dari jiwa Zhao Feng. Seolah-olah mata kematian tidak berani berada dalam jiwa yang sama dengan mata spiritual dewanya. Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng memang berpotensi menjadi mata Dewa ke-9. Jika tidak, mengapa keturunan dari salah satu 8 mata dewa yang hebat tunduk pada mata spiritual dewa? Seharusnya mata kematian bisa melawannya. Tidak bagus, sesuatu terjadi pada mata kematian. Di saat Zhao Feng sedang berpikir, mata kematian mulai menjadi kacau dan memancarkan aura gelisah. Serap, mata kiri Zhao Feng mengunci mata kematian dan memasukkannya kembali ke dalam dimensi mata kirinya. Setelah memasuki dimensi mata kiri Zhao Feng, mata kematian benar-benar ditekan. Pada saat yang sama, mata spiritual dewa menjadi tenang dan aura sunyi yang menakutkan pun memudar dari jiwa Zhao Feng. Hampir saja, Zhao Feng menghela nafas lega. Dia telah membuang waktu 2 harinya dan hampir menghancurkan mata kematian. Jika mata kematian dihancurkan, mata tersebut akan kembali ke Kaisar Kematian. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Alis Zhao Feng berkerut. Itu artinya kekayaan yang dia habiskan di Istana Teknik Ilahi menjadi sia-sia. Hanya ada satu level dalam teknik pemisahan jiwa dan dia tidak yakin apakah bisa mempelajarinya. Sekarang, mata kematian telah dipukul mundur oleh mata spiritual dewa dan tidak bisa bergabung dengan jiwa Zhao Feng. Itu artinya teknik pemurnian mata jiwa juga tidak berguna. Aku harus menyimpannya untuk saat ini. Zhao Feng tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia lakukan sekarang. Dia tidak berspesialisasi dalam hukum kematian, jadi dia tidak terlalu frustasi tentang hal itu. Pada hari kedua, Zhao Feng meninggalkan kamarnya dan menuju ke menara bengkel penempaan. Pria berkulit gelap tersebut menyerahkan 3 panah yang lengkap dan busur panah pengunci langit kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil busur panah pengunci langit dan bisa merasakan struktur aneh di dalamnya. Kekuatan keinginan jiwanya sekarang bisa bergabung ke busur panah pengunci langit lebih baik dari sebelumnya yang berarti bahwa dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. 3 panah itu terdiri dari 2 panah emas gelap dan 1 panah emas cerah. Masing-masing memancarkan aura menusuk dan memiliki ukiran yang mirip dengan anak panah pembunuh dewa. Anda harus meluangkan waktu untuk menempat busur panah tersebut dengan kekuatan jiwamu agar dapat menggunakan kemampuan pelacakan jiwa dengan baik, ujar pandai besi berkulit gelap sambil tersenyum. Zhao Feng kemudian kembali ke ruang logamnya dan mulai berlatih. Untungnya, busur panah pengunci langit telah berhasil diperkuat dan anak panahnya telah dibuat dengan sempurna. Zhao Feng merasa sedikit lebih baik. Dia kemudian mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan menempa busur panahnya dengan kekuatan jiwanya. Ia juga bersiap-siap untuk menerobos ke level kaisar. Kekuatan jiwanya terlalu banyak melampaui level pelatihannya dan sebenarnya memperlambat kemajuannya. Namun dasar kekuatannya sangat kuat. Zhao Feng kemudian mengeluarkan beberapa sumber daya berelemen angin, petir, dan api dan mulai menyerap esensi di dalamnya. Sehari kemudian, pusaran angin petir angin yang sangat besar dan berwarna biru dan merah muncul di atas ruangan tempat Zhao Feng menginap. Weng, boom, boom, aura yang memancar dari pusaran air tersebut menjadi semakin kacau. Air, kayu, dan api petir angin mulai berputar-putar tanpa batas. Sumber energi murni langit dan bumi yang tebal dan beberapa aura kuno tersedot ke dalamnya. Zhao Feng memegang sumber daya langka di tangannya dan energi murni yang tak terhitung jumlahnya dengan elemen angin, petir, dan api memasuki dimensi Yuan sejati di tubuh Zhao Feng. Zhao Feng sedang menerobos level selanjutnya. Si Yulei yang ada di kamar sebelah dikejutkan oleh pemandangan yang disebabkan oleh Zhao Feng. Pangeran ke-9 dan anggota tim lainnya juga berjalan mendekat dan mendesah dalam hatinya. Teknik petir angin yang begitu mendalam dan tampaknya juga mengandung elemen lain, Jing Kei merasa sangat tertekan. Kualitas dan kuantitas Yuan sejati Zhao Feng melampaui kaisar yang biasa. Menerobos level selanjutnya seharusnya sangat mudah. Tetua Ying bisa merasakan betapa kuatnya dasar kekuatan Zhao Feng. Ini tidak bagus. Ini adalah hari terakhir tahap kedua. Tetua Ying tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada seseorang yang datang. Sebuah cahaya berkilat di mata Su Qingling saat dia berbicara. Pergi ke tembok kota. Tetua Ying meraung saat ekspresinya menjadi jelek. Zhao Feng yang akan menerobos level selanjutnya datang pada waktu yang salah. Tim Pangeran ke-7 dan 3 pangeran lainnya tahu bahwa Zhao Feng adalah pendukung utama tim Pangeran ke-9. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan Zhao Feng yang sedang menerobos. Gerombolan hewan buas milik Zhao Feng masih ada di tembok kota. Namun tanpa penjinak hewan buas yang mengendalikan mereka secara langsung, kekuatan pertempuran mereka akan berkurang hampir sebesar 40%.
Lagi pula kera emas pengguncang langit milik Zhao Feng masih diperkuat di Istana 10.000 Darah dan sama sekali tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan? Emosi yang campur aduk berkilat di mata Su Qingling. Jangan khawatir tentang dia, Shen Jixi, kendalikan lapisan pelindungnya dengan semua kekuatanmu. Ekspresi Tetua Ying terlihat tegas ketika melihat ke arah luar kota. Gelombang hewan buas perlahan mendekat. Di belakang mereka ada hampir 30 pesilat ahli. Cepat, ayo, Master Tetua Zhang, arahkan hewan buasmu, desak pangeran kelima. Zhao Feng sedang menerobos saat ini dan tidak akan selesai dalam waktu sesingkat ini. Kita hanya perlu menghabisi anggota lainnya. Begitu kita mengambil alih kota peninggalan surgawi tersebut, kemenangan akan menjadi milik kita. Pangeran ke-12 sangat gembira. Ini adalah hari terakhir di tahap kedua. Gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Pangeran kedua meraung ketika cahaya berkilat di matanya. Kekuatan gabungan ketiga pangeran itu adalah para penyerangnya. Hari terakhir menyerang kota biasanya menjadi pertempuran paling sengit. Selama seorang pangeran bisa mencetak stempel putra mahkota palsu mereka di tablet batu kota peninggalan surgawi tersebut, maka kota tersebut akan secara otomatis ditutup selama 1 hari. Karena di hari berikutnya akan menjadi akhir dari tahap kedua, maka mereka tidak perlu khawatir tentang orang lain yang menyerang mereka lagi. Pertahankan dengan kekuatan penuh. Tetua Ying langsung memberikan perintah. Anggota lain berdiri dalam lapisan pertahanan dan perlindungan milik Shen Jixi dan mulai bersiap-siap bertahan. Untungnya, gerombolan hewan buas itu masih mendengarkan perintah terakhir yang diberikan oleh Zhao Feng dan menjaga kota. Ketika pasukan gabungan dari ketiga pangeran menyerang, mereka masih bisa melawan. Namun, tanpa arahan dari penjinak hewan buasnya, kekuatan pertempuran mereka menjadi sangat berkurang. Karena hewan buas tidak dikendalikan oleh penjinak hewan buasnya, mereka bergegas bergerak keluar dari lapisan pertahanan kota. Tetua Ying, hewan buas itu tidak berada di bawah kendali kita, si Yulei merasa tidak berdaya ketika melihatnya. Untungnya, para hewan buas belajar untuk tetap berada dalam lapisan pertahanan setelah kalah beberapa kali. Bertahanlah selama yang kita bisa. Nada bicara Tetua Ying terdengar tegas. Sepertinya Zhao Feng benar-benar sedang berusaha menerobos ke level selanjutnya. Pangeran kedua yang berada tidak jauh dari kota menggaruk dagunya. Pemandangan seseorang yang ingin menerobos ke level selanjutnya bisa dipalsukan, jadi bisa digunakan sebagai trik untuk memancing musuh keluar. Kalian semua bisa menyerang sekarang. Pangeran kedua mengirim perintahnya setelah memastikan Zhao Feng benar-benar sedang dalam pengasingan latihan. Serang, Pangeran ke-12 sangat bersemangat. Wosh! Hampir 30 pesilat ahli dari tim 3 pangeran terbang ke udara dan menyerbu ke arah kota yang diduduki pangeran ke-9. Saudara pangeran kedua, jangan lupa tentang perjanjian darah yang kita buat, ekspresi pangeran kelima terlihat suram. Karena hanya satu pangeran yang bisa masuk setelah mengambil alih kota peninggalan surgawi dan hanya ada 1 hari tersisa di tahap kedua, tidak mungkin bagi ketiga pangeran untuk bergantian masuk ke dalam kota peninggalan surgawi. Oleh karena itu, mereka bertiga telah menandatangani surat perjanjian darah. Surat perjanjian darah adalah sesuatu yang diciptakan oleh kota peninggalan surgawi dan sangat langka. Benda tersebut hanya akan digunakan dalam keadaan ekstrim. Isi perjanjian darah ketiga pangeran adalah sebagai berikut. Setelah pangeran kedua memasuki kota peninggalan surgawi, ia harus membeli semua barang yang diinginkan oleh pangeran lain dan bawahan mereka tanpa menggelapkan apapun. Tentu saja, ekspresi pangeran kedua terlihat tenang. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Semuanya bisa dilakukan asalkan dia bisa memasuki kota peninggalan surgawi. Awasi juga saudara pangeran ketujuh. Begitu timnya datang, gunakan warisan naga agungmu untuk menghentikan mereka. Ekspresi pangeran kedua tetap sama saat mengirim pesan kedua pangeran lainnya. Tim pangeran ketujuh sedang berkerumun di sekitar hutan kecil sekitar 100 km jauhnya dari kota peninggalan surgawi. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan kota itu sendirian. Kita hanya bisa menunggu sampai ketiga pangeran dan pangeran ke-9 saling melukai sebelum kita dapat mengambil tindakan, cendekiawan itu menganalisis. Tubuh dan jiwa penguasa suci jiwa kegelapan telah terluka parah oleh Zhao Feng. Meskipun mudah untuk memulihkan luka di tubuh sucinya, kerusakan yang disebabkan oleh petir dewa kesengsaraan pada jiwanya sulit untuk dipulihkan. Selain itu, gerombolan hewan buas milik Master Tetua Zhang Yi juga telah terluka parah. Jika Zhao Feng tidak keluar dari pengasingan latihannya, maka tiga pangeran seharusnya dapat menembus kota dengan sangat mudah. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Jiang Hao. Meskipun kekuatan individu dari tim tiga pangeran lemah, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah.
Jika pangeran ketujuh berperang melawan tiga pangeran tersebut tetap memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menang. Anggota lain juga melihat ke arah cendekiawan. Mereka juga memiliki pertanyaan ini. Jika kau adalah Zhao Feng, apakah kau memilih untuk menerobos sekarang? Tanya cendekiawan itu dengan tatapan penuh makna. Semua orang terdiam, asalkan mereka bukan orang yang bodoh, tidak ada yang akan memilih untuk menerobos pada saat-saat yang kritis seperti ini. Zhao Feng seharusnya tidak perlu waktu terlalu lama untuk bisa menerobos, kata penguasa suci mata pedang tajam. Orang bisa tahu seberapa kuatnya dasar kekuatan Zhao Feng dari tampilan kekuatannya sebelumnya. Penguasa suci mata pedang tajam bahkan curiga bahwa Zhao Feng sengaja menekan level pelatihannya. Dalam situasi seperti itu, Zhao Feng seharusnya tidak perlu terlalu lama, terutama jika dia memang sangat berpengalaman. Kalau begitu kita masih punya harapan, Lu Tianqi segera berkata. Asalkan pangeran ke-9 bertempur melawan ketiga pangeran dengan kekuatan penuh, ada kemungkinan kedua belah pihak akan terluka parah. Di tempat lain, setelah pangeran ke-9 mengambil alih sebuah kota, tekanan pada pangeran ke-8 langsung menurun. Dia akhirnya akan menjadi seorang kaisar sekarang. Yu Tianhao merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya bergetar setelah memikirkan hal tersebut. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng sudah luar biasa kuat bahkan sebagai Raja Alam Dewa Kekosongan, Yu Tianhao berharap agar Zhao Feng memiliki level pelatihan yang sama seperti dirinya ketika mereka bertarung lagi. Hehe, kupikir Zhao Feng memang sengaja memilih untuk menerobos pada saat ini. Dia mungkin ingin menguji apa yang dia peroleh di kota peninggalan surgawi. Penguasa suci 100 penempaan tersenyum. Dia tidak percaya Zhao Feng akan sangat bodoh untuk menerobos saat ini tanpa semacam jaminan apapun. Di dalam ruang logam di bawah pusaran petir angin, meskipun Zhao Feng benar-benar menerobos, dia telah membagi sebagian dari kesadarannya untuk menyaksikan pertempuran di luar tembok kota sementara bagian lain dari energinya sedang menyempurnakan busur panah pengunci langit. Penyempurnaan berhasil. Hati Zhao Feng tergerak. Pada saat ini, ada hubungan tersembunyi antara kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng dan busur panah pengunci langit. Pada saat yang sama, pusaran petir angin di atas ruangan kamar Zhao Feng dengan cepat mulai memudar. Dengan dasar kekuatan Zhao Feng yang kuat dan banyak sumber daya pelatihan yang berharga, sangat mudah baginya untuk menjadi seorang kaisar. Tiga area berbeda dari Yuan sejati di dalam dimensi Yuan sejatinya menjadi lebih murni dan terus berputar-putar seperti badai. Kemudian, aura Zhao Feng menjadi stabil. Tidak ada peningkatan drastis dalam kekuatannya setelah menerobos ke level kaisar alam dewa kekosongan. Hanya kualitas dan jumlah Yuan sejatinya saja yang meningkat. Kualitas Yuan sejati Zhao Feng awalnya sebanding dengan pesilat di tingkatan calon penguasa suci. Namun saat ini telah melampaui tingkatan calon penguasa suci. Tidak akan berlebihan untuk menyebutnya sebagai Yuan sejati terkuat. Ketika seseorang mencapai level penguasa suci, Yuan sejati mereka akan berubah menjadi kekuatan suci cahaya mistik. Meo-meo, pada saat ini, kucing kecil muncul di depan Zhao Feng dan memberikan pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut kepadanya. Wosh! Setelah melengkapi dunia dimensi ruang kabutnya, Zhao Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan menerjang keluar. Di tembok kota logam metalik, hewan buas yang tak terhitung jumlahnya dan hampir 30 kaisar yang tak tertandingi dan calon penguasa suci pun menyerbu. Struktur lapisan pelindung yang dikendalikan oleh Shen Jizi telah menggunakan semua energinya dan akhirnya hancur berantakan. Di tim pangeran ke-9, Su Qingling sudah terluka dan sedang disembuhkan oleh Zhou Su. Si Yulei mencengkeram perisai kuning gelap raksasa dan meletakkannya di depannya. Namun, perisai tersebut tidak terlalu efektif karena terlalu banyak musuh yang menyerang. Gerombolan besar hewan buas Zhao Feng menderita banyak korban jiwa saat melawan gerombolan hewan buas dari 3 penjinak hewan buas lainnya. Pangeran ke-9 mengangkat stempel putra mahkota palsunya dan hendak melepaskan warisan naga agungnya. Aku terlambat, suara Zhao Feng terdengar di jiwa semua orang. Pangeran ke-9 langsung menyingkirkan stempel putra mahkota palsunya dan semua orang juga menghela nafas lega. Mereka telah menjaga tempat ini untuk mengulur waktu sampai Zhao Feng menyelesaikan terobosannya. Zhao Feng, cepat kendalikan gerombolan hewan buasmu. Ekspresi tetua Ying berubah menjadi gembira saat berbicara dengan cepat. Kecepatan terobosan Zhao Feng telah melebihi harapannya, tapi sekarang bukan saatnya. Asalkan Zhao Feng mendapatkan kembali kendali gerombolan hewan buas dan melepaskan kekuatannya, mereka memiliki harapan untuk berhasil menjaga kota peninggalan surgawi ini. Zhao Feng, tidak penting apakah kau sudah bisa menerobos sekarang. Kita semua sudah ada di sini. Sue Yuan tertawa.
Pasukan ketiga pangeran telah tiba di atas tembok kota logam dan anggota tim pangeran ke-9 mengalami cedera berat. Mungkinkah Zhao Feng sendirian bisa melawan hampir 30 kaisar dan calon penguasa suci? Kalau begitu aku hanya perlu membuat kalian semua pergi dari sini. Zhao Feng mendengus dengan dingin saat ekspresinya berubah dingin. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya dan kupu-kupu suci ulat sutra awan pun muncul. Kekuatan garis keturunan dari 10.000 ras kuno yang menakutkan membuat hati para kaisar bergetar dan menekan kekuatan garis keturunan mereka. Mereka pun kesulitan untuk bernapas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kupu-kupu suci ulat sutra awan membuka mulutnya dan meludahkan benang sutra 5 warna yang langsung menutupi segala hal dalam radius beberapa ratus meter. Betapa bodohnya, bagaimana mungkin benang sutra dari kupu-kupu suci ulat sutra awan bisa menahan kita semua? Seorang kaisar terlihat mengejek tindakan bodoh Zhao Feng. Hampir 30 orang sedang menyerang Zhao Feng dan anggota tim pangeran ke-9 lainnya. Karena benang sutra kupu-kupu suci ulat sutra awan menyebar terlalu melebar, tidak ada yang tertangkap sama sekali. Para pesilat ahli yang merasakan dirinya terselimuti benang sutra langsung melepaskan kekuatan Yuan sejatinya dan hanya menggoyangkannya hingga benang sutranya terjatuh. Namun, kupu-kupu suci ulat sutra awan kemudian mulai mengepakkan sayap kecilnya dan benang sari berwarna pelangi setengah transparan membentuk angin puyuh dan menyapu segala sesuatunya dalam radius beberapa ratus meter. Zhao Feng awalnya hanya ingin benang sutra tersebut menarik perhatian musuh. Hanya dengan demikian serangan benang sari impian akan menjadi efektif. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Zhao Feng memiliki kupu-kupu suci ulat sutra awan, sehingga mereka akan waspada terhadapnya. Zhao Feng sudah mengirim pesan kepada anggota tim pangeran ke-9 lainnya untuk menjauh dari jangkauan serangan benang sari impian. Bahaya, mundur, itu adalah benang sari impian. Benang sari impian dapat melewati dimensi fisik dan bahkan efektif melawan penguasa suci. Kemampuan pendukungnya bahkan lebih baik daripada benang sutranya. 30-an anggota musuh langsung mulai panik karena benang sari impian dan hanya bisa berlari tunggang langgang. Beruntung bagi mereka, tidak banyak orang yang kehilangan kemampuan untuk bertarung karena benang sari impian. Namun, Zhao Feng menggunakan waktu singkat tersebut untuk mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahinya dan memecahnya menjadi hampir 1.000 pikiran yang kemudian menyatu dengan gerombolan hewan buas di bawahnya. Gerombolan hewan buas Zhao Feng di bawah tembok kota langsung mulai melakukan serangan balik. Dengan kendali yang sangat akurat dari Zhao Feng, dia dengan cepat mengalahkan gerombolan hewan buas milik musuh dan mengarahkan beberapa hewan buasnya untuk memblokir para pesilat ahli di level kaisar di atas tembok kota. Pangeran ke-9 dan anggota lainnya langsung merasakan tekanan terhadap mereka pun berkurang. Setiap kali Zhao Feng mengambil tindakan, itu adalah persiapan untuk langkah selanjutnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah menguasai situasinya dan mulai membalikkan keadaan. Aku bertaruh kalian semua ingin keluar dan membuat kehancuran, kan? Zhao Feng bergumam sambil melambaikan tangan kirinya sekali lagi. Boom, 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 3 sosok emas raksasa turun ke tembok kota, seolah-olah mereka semua adalah gunung logam raksasa. Aura tak tertandingi dan ganas dari hewan buas yang mematikan pun mengguncangkan hati siapapun di dekatnya dan membuat mereka segera mundur. Bam! Bulu emas dari 3 kera emas pengguncang langit berdiri tegak seperti jarum dan mereka melepaskan aura kesunyian. Beberapa kaisar terdekat sedang lengan dan langsung batuk darah setelah diguncangkan oleh aura kekuatan garis keturunan yang mengerikan tersebut. Beberapa kaisar yang posisinya lebih jauh mulai panik ketika merasakan kekuatan garis keturunan mereka bergetar dengan gelisah. Mereka hewan buas dari dimensi kuno ini dan memiliki kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Bagaimana mungkin? Zhao Feng memberi hewan peliharaan spiritualnya kekuatan garis keturunan yang sangat berharga. Kaisar dan calon penguasa suci yang menyerang kota pun menjadi tercengang. Setiap hewan buas di dimensi ini memiliki gen kuno di garis keturunan mereka. Begitu mereka mendapatkan garis keturunan dari 10.000 ras kuno, kekuatan mereka akan hampir sebanding dengan spesies 10.000 ras kuno itu sendiri. Zhao Feng menatap 3 kera emas pengguncang langit dan sangat puas dengan peningkatan kekuatan mereka. Ketika Zhao Feng menerobos, kucing kecil pencuri membawa dunia dimensi ruang kabut ke istana 10.000 darah dan mengambil kera emas pengguncang langit yang telah selesai ditingkatkan kekuatannya. Karena waktu yang terbatas, sejauh ini hanya 3 kera emas pengguncang langit yang telah diperkuat. Anggota lain dari tim pangeran ke-9 juga tertegun. Mereka merasa kekurangan sumber daya setelah memasuki kota peninggalan surgawi dan hanya bisa melihat banyak hal karena tidak mampu membelinya. Di sisi lain,
Zhao Feng justru benar-benar memberi hewan peliharaan spiritualnya kekuatan garis keturunan yang sangat berharga. Zhao Feng memperkuat garis keturunan kera emas pengguncang langit. Ekspresi si Yulei terlihat bingung. Dia telah bertemu Zhao Feng di Istana 10.000 Darah, tetapi ia pikir Zhao Feng hanya akan memberi kekuatan garis keturunan yang biasa kepada hewan peliharaan spiritualnya. Setelah memeriksa perubahan pada kera emas pengguncang langit, jelas terlihat bahwa mereka diberi kekuatan garis keturunan tenaga kekuatan kera yang berada di peringkat ke-421 pada 10.000 ras kuno. Setelah melihat kera-kera tersebut, musuh bahkan punya ide untuk menangkap kera emas pengguncang langit hidup-hidup. Mata ketiga penjinak hewan buas lainnya pun menjadi berapi-api ketika melihat kera emas pengguncang langit. Serang, Zhao Feng membagi 3 bagian dari kesadarannya dan memasukkannya ke dalam tubuh kera emas pengguncang langit. Kera emas pengguncang langit sangat besar dan berspesialisasi dalam kekuatan dan pertahanan. Mereka cukup sesuai untuk mempertahankan kota. Kera emas pengguncang langit langsung meraung dan mengepalkan tangan keemasan mereka. Kekuatan fisik yang tak terbatas pun membentuk Fata Morgana yang menyapu segalanya. Kaisar dan calon penguasa suci yang sedang bergerak maju untuk menyerang pun harus mundur dan menghindari serangannya. Boom! Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya dan menyerbu ke medan perang saat sayap petir angin merah di punggungnya mengepak. Orang-orang di tim Pangeran ke-9 yang masih bisa bertarung pun mengikuti jejak Zhao Feng dan sekali lagi memasuki medan perang. Badai petir merah. Sayap di punggung Zhao Feng berkibar dengan liar, dan yuan sejati petir angin tanpa batas mengalir keluar dan membentuk badai petir merah yang besar. Cahaya berwarna merah darah pun yang berkilauan di dalam badai petir merah pun melesat keluar dan terlihat seolah-olah matahari telah menjadi semerah darah. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah dan api petir angin adalah 2 kekuatan ledakan yang sama dan kini bergabung bersama dalam sebuah badai. Boom, boom. Petir langsung berderak dalam badai berwarna merah tua tersebut dan cahaya semerah darah yang berkilauan menutupi permukaannya dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat saat menyelimuti banyak musuhnya. Kualitas dan jumlah yuan sejati Zhao Feng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang dulu. Di saat serangan jarak jauh ini tidak terlalu mendalam, teknik tersebut memanfaatkan keuntungan dari yuan sejati paling kuat dari Zhao Feng. Benar-benar yuan sejati dan kekuatan ledakan yang menakutkan. Karakteristik kekuatan garis keturunan matahari iblis darah terkandung dalam badai ini. Ini jelas bukan yuan sejati yang bisa dimiliki seseorang yang baru menjadi kaisar. Para kaisar dan penguasa suci yang terselimuti oleh badai petir merah langsung mengedarkan yuan sejatinya untuk melawan kekuatannya. Serangan jarak jauh seperti ini akan menghabiskan banyak yuan sejati dan teknik tersebut menyelimuti semua orang. Cepat, bergabunglah dan habisi Zhao Feng. Dia seorang penjinak hewan buas. Jika kita mengalahkannya, kekuatan pertarungan dari ketiga kera emas pengguncang langit tersebut akan berkurang drastis. Dia mendatangi kita, semuanya, serang. Sue Yuan, tetua berjanggut, dan beberapa orang lainnya tahu seberapa kuatnya Zhao Feng. Namun tim mereka memiliki hampir 30 orang. Mayoritas dari mereka adalah kaisar dan calon penguasa suci. Mereka semuanya langsung menyerang menuju ke arah Zhao Feng. Tentu saja, sebagian besar dari kelompok ini terdiri dari kaisar. Calon penguasa suci tergolong langka di antara para pangeran berperingkat rendah. Ini tidak bagus. Mereka akan menyerang Zhao Feng bersama-sama. Ekspresi si Yulei berubah menjadi terkejut dan merasa bahwa Zhao Feng bertindak terlalu gegabah. Cepat, bantu Zhao Feng. Su Qingling mengayunkan tangannya dan sebuah jimat jiwa segera muncul. Jimat jiwa tersebut kemudian berubah menjadi beberapa panah jiwa yang menembak ke arah musuh. Zhou Su terlihat memiliki ekspresi tidak sabar, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menyembuhkan hewan buas yang terluka dari belakang. Mereka tidak tahu mengapa Zhao Feng memasuki medan perang dengan begitu gegabah. Asalkan dia hanya mengendalikan gerombolan hewan buas dan fokus pada pertahanan, mereka memiliki kemungkinan untuk membalikkan pertarungannya. Meskipun kekuatan Zhao Feng sebanding dengan penguasa suci, ada terlalu banyak musuh di sini. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar elit dan calon penguasa suci. Bahkan para penguasa suci yang sebenarnya pun harus mundur. Ini adalah rencana Zhao Feng. Jing Kai yang telah diperbudak oleh Zhao Feng, tidak bergerak. Dia menatap Zhao Feng dengan kagum dan hormat. Senyum samar muncul di wajah Zhao Feng saat kekuatan petir kesunyian dan membabi buta menyebar dari punggungnya dan menyatu ke udara. Semua hal dalam radius beberapa ratus meter langsung menjadi dimensi gelap yang diisi dengan kekuatan petir angin. Bahkan sebagian dari hukum dimensi kuno ini pun saat ini sedang dikendalikan oleh Zhao Feng. Sulit bagi dunia kecil Zhao Feng untuk menutupi banyak orang sekaligus. Jadi,
dia ingin membatasi jangkauannya untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu, ia harus keluar dan menjadi umpannya. Lebih dari belasan kaisar dan calon penguasa suci yang menyerang Zhao Feng langsung memasuki dunia kecil petir angin Zhao Feng. Hukum yang tak terlihat dalam dimensi tiba-tiba menguat sekali lagi dan tekanan mengerikan dari petir angin pun tiba-tiba turun. Lebih dari belasan musuh yang menyerangnya seketika menjadi tertutupi oleh kekuatan dunia kecil. Semakin dekat mereka dengan Zhao Feng, semakin kuat tekanannya. Ini adalah dunia kecil, bukankah dia baru saja menjadi seorang kaisar? Bagaimana mungkin dunia kecilnya benar-benar dapat bergabung dengan sempurna ke dimensi kuno ini? Zhao Feng benar-benar dapat mengendalikan bagian dari hukum kekuatan di dimensi kuno ini. Para ahli yang terperangkap oleh dunia kecil Zhao Feng tertegun dan tidak bisa menenangkan dirinya. Saat ini, mereka seolah-olah sedang bergerak melewati lumpur dan harus menanggung lebih banyak tekanan dari dimensi kuno. Dimensi kuno sudah sangat menekan kekuatan orang luar. Sekarang Zhao Feng secara aktif mengendalikan bagian dari hukum dimensi kuno sehingga tekanan kekuatannya bahkan menjadi lebih kuat lagi. Banyak calon penguasa suci melepaskan kekuatan dunia kecil mereka juga dan bersiap untuk menghancurkan dunia kecil Zhao Feng. Namun, paling banyak yang bisa mereka lakukan adalah hanya sedikit melindungi diri mereka sendiri. Jangankan mempengaruhi dunia kecil Zhao Feng, mereka bahkan tidak bisa menggabungkan dunia kecil mereka ke dalam dimensi ini. Pada saat yang sama, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya juga turun dari dunia kecil petir angin milik Zhao Feng. Mereka masih harus memperhatikan dan memblokirnya. Cepat, hancurkan dunia kecil Zhao Feng bersama-sama. Si tetua berjanggut meraung. Kekuatan dunia kecil Zhao Feng dalam dimensi kuno ini sangat kuat. Lebih dari belasan kaisar dan calon penguasa suci bersiap-siap untuk melepaskan serangan mereka. Namun, Zhao Feng tiba-tiba menekan beberapa kali dan melepaskan beberapa tinju petir merah. Kekuatan serangannya berlipat ganda di dalam dunia kecilnya. Selain itu, pukulan petir merah yang ia gunakan terhadap musuh-musuh yang terperangkap di dunia kecilnya berisi domain jiwa Dao dan ilusi. Pada saat yang sama, kupu-kupu suci ulat sutra awan mengepakkan sayapnya sekali lagi dan gelombang benang sari setengah transparan membentuk angin puyuh dan menyapu hingga radius beberapa ratus meter. Tekanan dunia kecil, benang sari impian, dan domain labirin ilusi Zhao Feng membuat tetua berjanggut, Sui Yuan, dan kawan-kawan yang terjebak di dunia kecil merasa lelah dan tidak bisa bergerak seperti yang mereka inginkan. Serangan mereka menjadi melebar dan tidak terkonsentrasi di tempat yang sama, sehingga serangan mereka tidak melakukan banyak kerusakan pada dunia kecil Zhao Feng. Serahkan giok naga kalian atau jangan salahkan aku karena menjadi tidak sopan. Zhao Feng melepaskan kekuatan keinginan jiwanya, dan suaranya menggelegar di seluruh dunia kecil petir anginnya. Semua orang merasa seolah-olah 10.000 kilatan petir menghantam jiwa mereka. Tubuh mereka menjadi mati rasa dan jiwa mereka juga mati rasa bersama dengan rasa sakit yang membakar. Kekuatan keinginan jiwa yang begitu kuat. Kita tidak bisa keluar, bagaimana ini mungkin? Sui Yuan, tetua berjanggut dan teman-temannya dipenuhi rasa takut dan panik. Lebih dari belasan kaisar dan calon penguasa suci sepenuhnya telah terjebak oleh dunia kecil, ilusi jiwa Dao, benang sari impian, dan kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng. Musuh-musuh dekat perbatasan dunia kecil Zhao Feng, yang masih bertarung dengan tim Pangeran ke-9 dan Kera Emas Pengguncang Langit, langsung terpana. Zhao Feng sendiri telah menjebak lebih dari setengah kekuatan mereka. Bahkan penguasa suci yang sebenarnya pun tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Zhao Feng, bukankah kau baru saja menjadi kaisar? Kau sudah berhasil membentuk dunia kecil. Si Yulei terlihat linglung saat menatapnya. Zhao Feng yang tampak seperti dewa langit dan bumi di dalam dunia kecil petir anginnya. Lagi pula dunia kecil Zhao Feng ini bukan dunia kecil biasa. Dia berhasil menahan lebih dari belasan kaisar dan calon penguasa suci. Su Qingling memiliki ekspresi tak percaya saat berdiri di belakang. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki kemampuan untuk memeras dan mengancam musuh-musuhnya yang telah ia jebak. Bagus, Tetua Ying hanya bisa bersorak gembira melihatnya. Ketika Zhao Feng memutuskan untuk menerobos, Tetua Ying sudah mempertimbangkan apakah Zhao Feng punya rencana atau tidak. Kelihatannya, Zhao Feng ingin mendapatkan beberapa warisan naga agung untuk Pangeran ke-9 sebelum tahap kedua berakhir. Para kaisar dan calon penguasa suci yang kekuatan pertempurannya ditekan di dalam dunia kecil petir angin, terlihat memiliki ekspresi marah. Mereka belum berusaha maksimal untuk mengumpulkan warisan naga agung dan sekarang setelah tahap kedua pertarungan untuk menjadi putra mahkota akan segera berakhir, giok naga tidak akan terlalu berguna bagi mereka. Bahkan jika mereka bisa memasuki kota peninggalan surgawi,
para pangeran yang mereka dukung tidak memiliki niat untuk memperjuangkan posisi putra mahkota. Namun, banyak orang menyaksikan mereka telah terjebak dan diancam oleh Zhao Feng sendirian. Jika mereka semua menyerah pada Zhao Feng dan menyerahkan giok naganya, bagaimana mereka akan menjalani sisa hidup mereka di dinasti Gan yang agung? Zhao Feng, kami tidak akan menyerahkan giok naga kami. Jika kau memang memiliki kemampuan, maka bunuh saja kami semua. Para ahli yang terjebak oleh Zhao Feng menolak untuk menyerahkan giok naga mereka. Mereka semua berasal dari kelompok dan aliran yang berbeda dan yakin bahwa Zhao Feng tidak akan berani tiba-tiba menyinggung belasan kelompok dan aliran dengan kekuatan yang kuat dari dinasti Gan yang agung. Mana giok nagaku? Giok nagaku juga tidak ada. Giok nagaku dan beberapa sumber daya berharga dalam dimensi artefak ruangku juga telah lenyap. Para pesilat ahli yang terperangkap dalam dunia kecil petir angin berseru. Meo meo, seberkas cahaya perak melesat ke sebelah Zhao Feng dan kucing kecil lalu menyerahkan beberapa giok naga kepada Zhao Feng. Zhao Feng terdiam, dia hanya menginginkan si kucing kecil mencuri beberapa giok naga. Tapi si pencuri kecil itu bahkan memasuki dimensi artefak ruang mereka dan mengambil beberapa harta mereka juga. Meo meo, kucing kecil melambaikan cakar pada Zhao Feng, seolah-olah mengatakan itu adalah rampasan perangnya. Zhao Feng tersenyum tanpa daya. Ketika Zhao Feng menggunakan ilusinya dan benang sari impian, ia memberi perintah pada si kucing kecil untuk beraksi. Saat itulah musuh berada dalam kondisi paling tidak waspada, paling tidak berdaya dan memiliki kemampuan panca indera terlemah. Untuk memastikan aksi si kucing kecil berjalan dengan lancar, Zhao Feng bahkan melepaskan kekuatan keinginan jiwanya untuk menyerang jiwa semua orang. Namun kelihatannya itu semua terlalu berlebihan. Pada saat ini, ekspresi tiga pangeran yang menyaksikan terlihat jelek. Situasi yang tadinya terlihat baik tiba-tiba berubah begitu saja. Ayo kita serang juga, suara pangeran kedua terdengar. Jika mereka bertiga tidak segera beraksi, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Baiklah, kita akan memblokir anggota tim pangeran ke-9. Saudara pangeran kedua, kau pergilah ke kota dan segera cetak stempel putra mahkota palsumu di tabel batu kota tersebut. Pangeran kelima langsung mengeluarkan stempel putra mahkota yang cerah. Naga yang terbuat dari cahaya mengelilingi ketiga pangeran saat mereka akhirnya mulai beraksi dan menuju ke kota logam sambil memegang stempel putra mahkota palsu di tangan mereka. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.